Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya dalam rangka mengisi kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk kalian kelas 7 di tahun pelajaran 2021-2022. Mohon maaf supaya lebih jelas, maskernya akan saya lepas ya anak-anak. Perkenalkan, saya nama Sri Daryati. Pada jam ini hari Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021 akan menyampaikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelum memulai saya menyampaikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara, nanti yel-yel yang akan saya sampaikan adalah yel-yel yaitu Abita. Salam Abita. Salamnya berbunyi Abita, Abita, Abita. Aku bangga Indonesia, tanah airku. Begitu ya. Mari anak-anak kita bersama-sama untuk melakukan yel-yel dengan salam Abita. Abita, Abita, Abita. Aku bangga Indonesia, tanah airku. Ya. Terima kasih. Selanjutnya akan saya mulai dengan penyampaian materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anak kelas 7 meskipun masih kelas 7 tentunya juga sudah mengenal era globalisasi. Di era globalisasi pada saat ini barangkali anak-anak juga sudah merasakan adanya kesadaran berbangsa dan bernegara yang mengalami penurunan. Bila rakyat Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan salah satu bahaya besar bagi kehidupan yang nantinya akan mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah. Bahkan bisa terpuruk dari bangsa-bangsa lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Kalian bisa merasakan di saat ini Indonesia, kondisi negara Indonesia dengan para pelajar belajar tidak langsung bertatap muka dengan Bapak Ibu guru, tetapi para siswa belajar hanya di rumah. Tentu saja ada yang mengalami kesulitan, sedangkan untuk melakukan pertemuan ataupun tatap muka untuk bertanya sehingga menjadi lebih jelas, ini kadang terkendala. Nah, mengingat kondisi yang saat ini negara Indonesia yang pada waktu sekarang mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara ini, kita lihat dari gejolak berbagai daerah yang terjadi, antara lain misalnya adanya tawuran antar warga, adanya perkelahian pelajar, kemudian ada ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, hasil pilpres dan sebagainya, sehingga perbuatan yang hal-hal yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap apa yang dihadapi oleh masyarakat, maka perlunya di sini kesadaran berbangsa dan bernegara untuk kita tingkatkan lagi. Karena dengan kesadaran berbangsa dan bernegara ini kita tingkatkan, maka memiliki makna yang cukup bagus bagi setiap individu yang hidup di bawah naungan NKRI. Nah, sikap itulah yang harus kita tumbuh kembangkan dari diri kita pribadi, dilandasi dengan keikhlasan, dengan bertindak kebaikan untuk bangsa dan negara Indonesia. Hal lain yang juga mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial
Nah, agar keluar dari himpitan masalah tersebut, maka baik masalah sosial, masalah ekonomi, politik, maka diharapkan bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat, tidak terintervensi oleh negara manapun, karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan sehingga jangan sampai mengalami penderitaan. Disitulah pemuda telah melakukan bela negara. Keikutsertaan kita dalam hal bela negara dapat kita wujudkan dalam bentuk cinta terhadap tanah air Indonesia. Adapun nilai-nilai bela negara yang dapat kita lakukan, dapat kalian lakukan, nanti dapat kalian lihat pada tayangan yang akan Ibu sampaikan, yaitu yang pertama adalah cinta tanah air. Wujud cinta tanah air bagi para pelajar antara lain kalian kalau masa sekolahnya sudah masa normal, maka setiap hari Senin mengikuti upacara bendera. Nah, itu termasuk salah satu dari nilai bela negara, cinta tanah air. Kemudian yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara ini termasuk mematuhi aturan-aturan, baik itu aturan yang berlaku di sekolah, aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat, aturan yang berlaku di mana saja kalian berada. Termasuk kaitannya dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga, sebagai pelajar. Yang ketiga, nilai bela negara kita capai melalui Pancasila. Nah, melalui nilai-nilai Pancasila dari sila yang pertama sampai sila yang kelima, kalian dapat mewujudkan melalui perilaku-perilaku yang sangat banyak. Mulai dari sila yang pertama misalnya berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa, kalian harus bagaimana, harus menunjukkan dengan bagaimana menunjukkan dengan sikap taat, patuh, kemudian dengan ditunjukkan melalui iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan lain-lain. Ya, termasuk sila-sila yang berikutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sesama manusia harus saling menghormati, saling menolong, saling dan lain-lainnya. Demikian juga sila-sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus bersatu padu supaya tidak mudah untuk dipecah belah oleh orang lain atau oleh bangsa lain. Termasuk pada kali ini, pada saat ini, kalian juga mungkin ikut merasakan seperti apa persatuan bangsa Indonesia nampaknya telah dipecah belah oleh bangsa lain meskipun tidak secara terang-terangan. Demikian juga sila keempat, ya, pada sila keempat ketika terjadi pilkada, pilkades, pilpres dan sebagainya, ini dibutuhkan di situ perlunya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kita bisa memilih pemimpin karena berdasarkan musyawarah yang dalam prakteknya dilaksanakan dengan melalui pemilihan atau pemilu. Kemudian untuk nilai bela negara yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, rela berkorban untuk bangsa dan negara ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Entah itu dilakukan melalui sikap yang kalian lakukan di sekolah, atau dilakukan di lingkungan kehidupan tempat tinggal, atau di lingkungan masyarakat. Ya, kita peduli kepada orang lain, kita peduli kepada hal-hal yang berkaitan dengan menaikkan nama baik Indonesia. Kemudian nilai bela negara yang kelima adalah memiliki kemampuan bela negara. Nah, untuk kemampuan bela negara ini dapat dilakukan dengan juga berbagai macam cara, termasuk kalau dalam ekstrakurikuler itu ada ekstrakurikuler pencaksilat. Nah, ini termasuk juga untuk persiapan, meskipun bukan berarti kalau pencaksilat nanti akan menghadapi musuh dengan pencaksilatnya, dengan gerakan-gerakannya, bukan begitu, tapi itu dari awal dalam rangka untuk persiapan menjaga diri.
untuk menjaga keamanan terhadap diri kita sendiri. Kemudian juga kalau itu tadi nilai-nilai dalam bela negara yang perlu diwujudkan oleh para generasi muda Indonesia adalah berjiwa nasionalisme. Nah, berjiwa nasionalisme ini merupakan salah satu sikap mencintai bangsa dan negara kita. Sikap nasionalisme dapat dibedakan ada dua, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Kalau nasionalisme dalam arti sempit, yaitu merupakan sikap cinta bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain lebih rendah kedudukannya. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas, sikap mencintai bangsa Indonesia dan negara sendiri, tapi menganggap semua bangsa sama derajatnya. Itulah mengenai nasionalisme. Kemudian menurut Hans Kohn dalam bukunya Nasionalisme, Its Meaning and History mendefinisikan bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara. Nah, ini termasuk jiwa-jiwa seperti itu sangat dimiliki oleh para pendahulu kita yang dulu mengalami perjuangan di masa memperjuangkan kemerdekaan. Termasuk Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, itu memiliki kesetiaan individu yang tertinggi sehingga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kadang malah meninggalkan keluarga tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang berikutnya bahwa nasionalisme juga dapat didefinisikan sebagai perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Sehingga kalau hal ini diwujudkan dalam contoh adalah apabila ada masyarakat misalnya berasal dari desa, berasal dari daerah, tapi kemudian di masa menjadi tenaga yang sangat dibutuhkan untuk berkarir, maka kemudian melakukan satu perpindahan mencari kerja di ibu kota. Nah, ini termasuk suatu saat ingin kembali ke daerahnya atau ke desanya. Nah, itu juga cinta tanah air, menunjukkan cinta tanah air terhadap desa tempat kelahirannya. Nah, itu yang secara sederhana itu. Kemudian selanjutnya ada juga 3 hal yang harus kita lakukan dalam pembinaan nasionalisme untuk membina jiwa nasionalisme pada bangsa Indonesia. Antara lain yang pertama mengembangkan persamaan antara suku bangsa yang ada di Nusantara ini. Jadi antar suku bangsa satu dengan yang lainnya hendaknya saling menghormati, saling mengasihi, saling berkomunikasi dengan sebaik-baiknya. Tidak ada hal-hal yang dinilai jelek karena kita memahami bahwa di mana tempat di situ tentu ada perbedaan suku bangsa yang ada. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Kita perlu mengembangkan sikap toleransi karena dengan toleransi maka kita tidak akan dibenci oleh orang lain. Jadi kalau kita memiliki sikap toleransi berarti sama saja kita lebih mementingkan pergaulan, misalnya pergaulan dengan sesama, bukan individualismenya yang ditunjukkan, tetapi kita saling atau bekerja bersama, hidup bersama sebagai makhluk sosial. Kemudian yang ketiga, memiliki rasa senasib sepenanggungan, sehingga di antara sesama bangsa Indonesia kita merasa senasib. Contohnya dulu ketika bangsa Indonesia dijajah, ya, kita sama-sama maju untuk perang, untuk menghadapi musuh, sehingga karena merasa senasib, ya, sama-sama terjajah, sepenanggungan berarti itu merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan kita bebankan kepada TNI ataupun yang lain. Selanjutnya ada juga 4 hal yang harus kita hindari untuk memupuk semangat nasionalisme. Nah, ini yang harus kita hindari, tidak boleh kita lakukan. Yang pertama adalah sukuisme, artinya kita menganggap bahwa suku kita sendiri yang paling baik. Nah, itu nggak boleh. Yang kedua, chauvinisme, menganggap bahwa bangsa sendiri itu yang paling unggul. Kita juga nggak boleh, karena bangsa lain pun juga unggul. Yang ketiga, ekstremisme, yaitu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara
perlu dengan kekerasan dan senjata. Ekstrim itu dengan kekerasan dengan senjata. Ini dalam rangka untuk mempertahankan dirinya sendiri atau mempertahankan pendiriannya. Yang keempat adalah provinsialisme, yaitu sikap yang selalu kuat mempertahankan provinsi atau daerahnya sendiri. Sehingga hal ini tentu saja kita tidak boleh mempertahankan hanya provinsinya sendiri karena kita tahu dan merasa bahwa di Indonesia ini ada 34 provinsi. Yang provinsi satu dengan yang lainnya itu juga semuanya baik, semua berlomba-lomba, apalagi di saat ini dengan sistem pemerintahan yang berlaku pada saat ini, setiap provinsi harus berlomba-lomba untuk maju, sehingga nanti antara provinsi satu dengan yang lainnya sama-sama maju semua, yang akhirnya nanti akan tercipta satu kekuatan se-Indonesia menjadi negara yang maju. Selanjutnya, sikap patriotisme merupakan sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk korban nyawa, ini juga untuk mempertahankan kejayaan negara. Sedangkan implementasi dari sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan, dapat diterapkan melalui kehidupan di dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sekolah, dalam kehidupan lingkungan masyarakat, juga dalam lingkungan kehidupan berbangsa. Di lingkungan keluarga dengan bisa melalui membaca buku, mengibarkan sang merah putih pada hari-hari tertentu, misalnya peringatan hari proklamasi, hari kemerdekaan. Untuk implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kehidupan sekolah, kalian bisa melalui upacara bendera atau juga bisa dilakukan dengan cara belajar sungguh-sungguh untuk bisa mencapai cita-cita. Selanjutnya yang ketiga, implementasi yang dapat dilakukan melalui kehidupan masyarakat antara lain adalah dengan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungan kehidupan kita, memelihara kerukunan antar sesama warga. Sehingga dengan terjalinnya kerukunan di antara sesama warga, maka kehidupan kita akan nyaman. Yang keempat, yang terakhir ini dalam kehidupan berbangsa, kalian bisa melakukan melalui meningkatkan persatuan dan kesatuan dengan melaksanakan Pancasila dan UUD 45, termasuk mendukung kebijakan pemerintah. Apabila ada aturan-aturan yang harus diikuti dari pemerintah, kita tidak boleh melanggarnya. Dalam keseharian juga tidak boleh main hakim sendiri. Kita harus menghormati, menjunjung tinggi supremasi hukum, apa yang diberlakukan dalam kehidupan kita, termasuk menjaga kelestarian lingkungan. Itu tadi yang saya sampaikan, materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalau bukan kita, kalau bukan kalian sebagai generasi penerus, siapa lagi yang akan melanjutkan? Maka marilah kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri, untuk menunjukkan dengan sikap nasionalisme, dengan sikap patriotisme dalam rangka memperkuat kesadaran kita menjadi bangsa atau dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Untuk tugas yang perlu kalian lakukan dari materi tersebut, buatlah rangkuman yang singkat tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk kesadaran berbangsa dan bernegara yang telah kalian lakukan dalam keseharian, baik itu di rumah, mungkin di sekolah pada waktu sebelum masa pandemi, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa. Ini saja yang saya sampaikan. Kita akhiri dengan salam Abhita seperti yang tadi kita lakukan. Ayo bersama-sama, siap. Salam Abhita, 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 Abhita. Aku bangga Indonesia, tanah airku. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.